Nah, lanjut kita ke present value dari suatu penerimaan yang tidak sama. Ini nggak terlalu banyak. Kalau saran saya, adik-adik lebih gampang itu pakai table untuk menghitung. Biasanya nanti kalau kita ngitungnya itu seperti ini. Jadi, present value dari suatu penerimaan yang tidak sama, biasanya kayak kemarin adik-adik udah ngerjain tugasnya ya. Nanti saya mau ada presentasi, cuman nanti kita coba atur waktunya ya, karena kelasnya besar. Jadi kita bisa atur waktunya ntar agar adik-adik bisa paham. Kemarin di bank itu kan ada suku bunganya beda-beda ya. Kalau adik-adik ngerjain, suku bunga bank itu eh, variatif gitu ya. Dari yang memang kita lakukan. Contoh, misalkan hari ini adik-adik nabung bunganya misalkan 10%, tiba-tiba bunganya jadi 0,7 atau 7%. Terus tiba-tiba turun lagi nih suku bunganya tergantung suku bunga Bank Dunia atau Bank Indonesia kalau di Indonesia. Nah, kalau misalkan present value suatu penerimaan yang tidak pasti, misalkan nih, tawari penjualan pembayaran berturut-turut 3.000, 1 tahun 1.000, dan tahun tiganya 2.000. Nah, penerimaannya 2.000, 3.000, 1.000, 2.000. Nah, kita bisa lihat nih di sini em, untuk ini kita bisa lihat bahwa em, 0,909 gitu ya dari bunganya yang ada. Nah, ini bunganya, woi, nah bunganya 0,9 misalkan tahun pertama, tahun kedua 0,8, tahun ketiga eh, 0,7. Nah, asumsinya kita kalikan aja nih dari faktor bunga. Berarti untuk present value-nya adalah 2.727. Pakai perkalian yang kalau nggak salah tadi untuk present value sama dengan future value dibagi 1 tambah bunganya pangkat N. Jadi nanti misalkan future value-nya ini setelah 1 tahun bayar, jadi dia 3.000 dibagi I-nya 1 ditambah I-nya masih yang 10% nih. 0,010 pangkat 1. Nah, ini berarti 3.000 dibagi 1,1. Oh, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Kita lanjut biar cepet. Nah, ini 3.000 dibagi 1. Nah, pangkat 1. Nah, jadi kan hasilnya adalah, coba kita coba bagi aja 1,1, berarti hasilnya 27. Coba aja ya nanti adik-adik hitung. Nah, ditambahkan untuk present value dari investasi adalah 5.000. Gitu. Kemudian lanjutkan menetapkan tingkat bunga. Jadi nanti tingkat bunga itu ada nilai eh, tunai dan arus kas yang terkait dengan pembayaran diketahui. Jadi misalkan adik-adik mau netapin tingkat suku bunga. Nah, untuk netapin tingkat suku bunga, kita lihat dari pinjaman kita. Nah, misalkan kita punya 1 juta.
Nah, perjanjiannya akan dikembalikan 1.762.300.000. Nah, pada akhir tahun kelima. Nah, kalau untuk kayak gitu, berarti nanti adik-adik bisa tinggal dibagi aja. Berarti ini ada 1,7623. Dari sini, pada kolom bunga 12%, nah misalnya tingkat bunga 12% juga menggunakan tingkat anuitasnya. Jadi nanti adik-adik tinggal dibagi aja, kita nerapin rumusnya ini, dapatlah 1,76%. So ya, untuk singkat suku bunganya. Kira-kira 1,7 ini pada kolom nanti kalau kita lihat Sevi nanti saya ada di buku kalau nggak salah itu ada suku bunganya nanti adik-adik bisa lihat. Ih. Nah kemudian untuk menetapkan tingkat suku bunga, nah ini kita adik-adik tinggal di masukkan rumus aja A kali PVA untuk menentukan suku bunga. PVA ini adalah 2 juta untuk pinjamannya dibagi cicilannya tiap tahun. Dapat 2,4018. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik lihat, nanti saya kasih alurnya, tingkat suku bunga pinjamannya adalah 12% untuk kolom 2, untuk dalam 3 tahun. Nanti kita bisa lihat aja ya untuk PVA-nya berapa. Nah, metode penyusutan. Nah, ini ada misalkan depresiasi. Adik-adik beli em, apa namanya beli mobil, beli apa, ada nilai aset yang memang menyusut gitu. Misalkan beli HP hari ini, 3 tahun ke depan HP-nya udah nggak seharga itu lagi. Nah, biasanya ada tiga, ada straight line, ada the sum years digit methods, dan double declining methods. Nah, ini nanti ada rumusnya. Misalkan yang straight line method, di mana nilai aktiva dikurang nilai residu dibagi tafsir umur ekonomis. Contoh, nilai mesinnya 100.000 kita saat ini punya. Nah, ternyata di akhir tahun itu udah jadi rongsokan, harganya cuma Rp5.000. Jadi 100 dikurang 5.000 dibagi 10 tahun pemakaian. Jadi besar penyusutannya adalah 9.500. Ini kalau menggunakan straight line methods. Nah, kemudian the sum years digit method kita bisa lihat dari tahun-tahunnya. Misalkan kita beli mesin 100.000, nilai sisanya ternyata 25.000. Nah, berarti yang diharuskan adalah 75.000. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus N dikali N ini ya, ini tafsiran umur ekonomis. Nah, tadi 5 tahun dikali 5 tambah 1 dibagi 2. Jadi 15 untuk nilai tafsiran ekonomisnya. Nah, setelah itu kita tinggal ini tahun kelima dibagi 15, tahun keempat dibagi 15, tahun ketiga, dan sampai tahun kelima. Sampai penyusutannya ada dikali 75.000 yang sudah dihapuskan. Jadi adik-adik bisa baca lagi ya. Saya udah mulai mau dipanggil soalnya. Oke, double declining method. Nah, kita bisa lihat dari rumusnya ini persentase tetap sama dengan 1 dikurang pangkat N ya, R atau H. Nah, jadi kita lihat nih 100.000, nah selama 5 tahun nilai residunya 25.000. Nah, jadi 75.000. Nah, di sini masuk P-nya 1 kurang 0, dari 24%. Nah, tinggal dikalikan aja ke harga penyusutannya. Ya, misalkan 24% dikali 100 yang awal sama dengan 24.000 dapat 70. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini aja. Terus-terusan adik-adik. Itu ya. Kita tinggal dikali, dapatlah nilai bukunya. Kemudian ada metode, oh udah ya. Oke baik, ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti bisa dikerjakan dulu. Kalau bingung, nanti tanyakan lagi ya. Untuk di WA, saya feel free aja. Kalau mau nanya, ada yang kebingungan, saya udah kasih bukunya juga. Adik-adik bisa search atau materinya untuk tugas hari ini. Oke? Dapat dipahami? Gimana adik-adik? Bu. Oke, Bisa nanti Bu. nanti bisa tanyain aja kalau bingung ya.
Saya udah dipanggil Iya, Bu. soalnya. Terima kasih banyak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya, wabarakatuh. untuk pengerjaan tugasnya bisa diagramnya bisa ditulis atau bisa digambar gitu ya. Atau mau seperti apa? Terserah adik-adik jawabnya. Yang penting adik-adik nyamannya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti tapi di kertas ya dengan atas nama itu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.